Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, mari kita mulai pembelajaran di pagi hari ini. Bapak sudah menyiapkan materi di sini, jadi tolong kalian simak materi tentang surat pribadi dan surat dinas, ya. Namun sebelumnya Bapak mau pesan dulu kepada kalian semua. Kita melakukan seperti ini pastinya kan ada sebabnya ya. Sebabnya adalah saat ini seperti kalian tahu sedang mewabahnya virus corona di negara kita. Maka dari itu kepedulian kalian menjadi sangat penting ya untuk mencegah menyebarnya virus yang saat ini membuat seluruh masyarakat menjadi was-was, menjadi takut ya. Aktivitas kita dibatasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini semua cepat berakhir dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran dalam menjalani semua. Baik anak-anakku semuanya, kita fokus kembali untuk pelajaran kita hari ini, yaitu tentang surat pribadi dan surat dinas. Nah, di sini ada dua contoh surat ya. Manakah di antara dua surat ini yang termasuk surat pribadi dan surat dinas? Kalau kalian sudah bisa menebak, tandanya kalian sudah tahu ya. Dan ini materi Bapak rasa pernah kalian terima ketika masih di kelas 6 SD waktu itu. Ya, benar sekali. Untuk yang surat pertama ini adalah surat pribadi dan surat yang kedua ini adalah surat dinas. Berikutnya, di sini ada penjelasan tentang surat pribadi ya. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama yang disebut dengan pengirim dan orang kedua yang disebut dengan penerima. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi ya, seperti menanyakan kabar, keperluan pribadi ya, kemudian tujuan komunikasi pribadi yang lain. Pasti banyak lah kita mempunyai kepentingan untuk menulis surat. Pada zaman Bapak kecil dulu, surat pribadi ini seringkali digunakan untuk menyatakan perasaan ya, menyatakan perasaan dari laki-laki ke perempuan. Itu sering sekali dulu. Namun sekarang sudah tidak ada lagi ini seperti ini. Paling masih digunakan hanya momen-momen tertentu ya, misalnya orang tua kalian misalnya tidak mengabarkan kepada guru bahwa hari ini kalian tidak masuk. Nah, itu kan pakai surat itu. Nah, surat yang diberikan orang tua kalian kepada guru itu dinamakan dengan surat pribadi. Lanjut. Untuk siapa biasanya seorang menulis surat? Nah, tergantung nih ya. Kalau misalnya orang tua kalian ya untuk guru, untuk memberitahu kabar kalian kenapa tidak masuk, apakah izin atau sakit, atau jangan-jangan dibuat sendiri itu suratnya. Itu hati-hati itu ya. Pernah ada kasus dulu surat pribadi orang tua, namun yang membuat adalah si siswa sendiri. Nah, ini sudah menyalahgunakan ini. Ini hati-hati, jangan sampai terjadi di antara kalian. Kemudian apa saja tujuan seseorang menulis surat? Nah, ini pasti kalian sudah tahu ya, tujuan seseorang menulis surat itu untuk apa sih? Pastinya ingin menanyakan kabar, tadi sudah Bapak jelaskan tadi awal ya. Berikutnya di sini ada unsur-unsur surat pribadi, ada tanggal, ada alamat, salam pembuka, pendahuluan, isi surat, penutup surat, nama pengirim, dan tanda tangan pengirim. Ini unsur-unsur dari sebuah surat ya. Nah, di sini ada contoh surat pribadi. Paling atas ini adalah Malang ya, 29 November 2015. Ini alamat dan tanggal surat. Kemudian ada salam kangen, salam pembuka. Apa kabar Aim? Ini kalimat pembukanya. Kemudian Aim sampai dengan kepadaku, ini isi suratnya. Sekian dulu, ini adalah penutupnya. Sahabatmu, ini adalah salam akhir. Giati, ini adalah nama dan tanda tangan si pengirim ya. Jadi yang mengirim surat ini adalah Giati. Kepada siapa? Itu ditujukan kepada Aim. Ya, di sini si Giati ingin menanyakan kabar. Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah internasional. Bagaimana rasanya? Nah, si Giati dia pengen tahu gitu. Bagaimana rasanya sekolah di sekolah internasional.
Ya, ini adalah merupakan contoh surat pribadi. Berikutnya, ini ada contoh lagi surat pribadi ya. Malang 14 November 2015. Ini dari siapa nih surat coba? Dari Viola. Kepada siapa? Ozi. Apa isinya? Isi surat ini apa? Isi surat ini yaitu Viola menanyakan kabarnya si Ozi. Viola nih khawatir si Ozi ini takutnya sakit karena di sana di tempatnya Ozi sedang dilanda bencana asap. Nah, di sini Viola ingin memberitahukan si Ozi bahwa ia akan pergi ke tempatnya si Ozi ya, karena ayahnya mendapat tugas memberikan penyuluhan program desa bebas api. Nah, si Viola ini sangat berharap nih si Ozi dapat menerimanya untuk berkunjung. Ya, ini contoh surat pribadi ya. Berikutnya surat dinas. Ini surat dinas pengertiannya adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Ya, formal tahu kan ya? Situasi formal artinya apa ya formal itu? Situasi formal dan untuk kepentingan formal. Lembaga ya. Biasanya di dalam sebuah lembaga itu dikeluarkannya surat dinas untuk kepentingan lembaga. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Nah, formal itu resmi, bersifat resmi, berkaitan dengan kedinasan. Karena dia resmi, maka bahasa yang digunakan juga resmi, harus resmi ya, baku, jelas. Tidak seperti surat pribadi bahasanya bebas ya, misalnya tidak pakai enggak. Kemudian sehubungan, harusnya sehubungan ya kalau surat dinas. Kalau surat pribadi nggak mungkin ditulisnya surat ini saya buat gitu. Jadi jangan seperti itu, harus ada alasannya dulu. Sehubungan dengan akan diadakannya ulangan tengah semester misalnya gitu ya. Nah, itu surat dinas. Yang sering kalian terima dari sekolah itu surat dinas ya, misalnya pemberitahuan libur, pemberitahuan akan ada study tour, dan itu surat dinas. Nah, di sini fungsi surat dinas yaitu pertama sebagai dokumen bukti tertulis, kemudian sebagai alat pengingat karena dapat dijadikan arsip ya, kemudian sebagai bukti sejarah atas perkembangan suatu instansi, sebagai pedoman kerja dalam bentuk surat perintah. Nah, ini beberapa dari fungsi surat dinas. Nah, struktur surat dinas itu ada yang pertama kop surat, kemudian nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat, dan nama dan tanda tangan penulis surat. Nah, ini contohnya nih. Di paling atas nih, panitia Persami Sains Biologi, itu adalah kepala surat. Kemudian tanggalnya 9 Mei, tanggal dibuatnya surat. Nomor surat nih, nomor 05 itu tandanya dia adalah surat yang kelima. Ya, surat yang kelima yang dibuat oleh si panitia Persami ini. Lampirannya berapa berkas? 1 berkas. Perihalnya apa? Permohonan izin. Untuk siapa ini suratnya? Ditujukan kepada Kepala Kuarcap Jakarta Pusat. Nah, salam pembukanya di sini bukan yang kayak tadi ya. Kalau tadi surat pribadi, salam pembukanya salam kangen. Nah, kemudian salam semangat pelajar. Nah, kalau surat dinas nggak boleh. Surat dinas harus menggunakan dengan hormat. Itu penulisannya dengannya D-nya kapital, H-nya ini kecil ya. Diakhiri dengan tanda koma, dengan hormat. Kemudian di sini ada paragraf pembuka dalam upaya untuk lebih mengenal. Ini alasannya dulu. Kemudian inti suratnya ada di sini nih. Ya, kegiatan utama Persami adalah pencatatan dan pendokumentasian tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut secara terbatas. Ini isi inti suratnya. Kemudian paragraf penutup, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini karena ini sifatnya permohonan ya, makanya dia di sini atas perhatian dan dikabulkannya. Jadi nggak apa-apa, kita pede aja, pede dengan percaya diri ya bahwa surat ini dikabulkan.
Makanya di sini tulis dikabulkannya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah, di sini yang tertanda tangan adalah ada dua nih. Yang pertama ketua panitia sebagai penulis suratnya. Kemudian yang kedua kepala sekolah. Kepala sekolah ini bukan membuat surat, tapi sebagai penanggung jawab, ya. Makanya dia harus mengetahui, ketua panitia harus memberitahukan kepada kepala sekolah bahwa surat ini akan diedarkan. Sebagai setujunya kepala sekolah, maka kepala sekolah menandatangani surat ini. Itu artinya surat ini sudah siap untuk diedarkan atau sudah siap untuk disampaikan kepada Kepala Porcap Jakarta Pusat. Baik, ya, kita teruskan. Ini ada cara penulisan dari kop surat, ya. Bapak rasa untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan lagi, ya, di hari Kamis, insya Allah. Nanti akan Bapak buat materinya dimulai dari sini nih, ya. Buat kop surat. Masih panjang nih, masih ada sekitar 16 slide lagi, ya. Nah, tuh, nanti ada contoh-contohnya di sini. Baik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat, ya, di tengah mewabahnya bencana yang ada di negara kita khususnya dan umumnya di seluruh dunia, ya. Ini sudah ada di mana-mana. Bahkan tetangga kita yang terdekat Malaysia itu korbannya lebih banyak daripada kita. Mudah-mudahan ini berakhir, ya, tidak sampai terus mewabah, dan korban-korban yang sudah positif kita doakan mudah-mudahan dapat sembuh, ya, diberikan kesembuhan seperti sedia kala, dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Marilah sama-sama kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.